Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Bridikma dari kelas 2 BKIE dengan NIM 20171011225. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penelitian dan sanad matan. Pokok-pokok yang akan saya bahas adalah sejarah pertumbuhan penelitian hadis, tujuan dan manfaat penelitian sanad dan matan hadis, faktor-faktor yang mendorong penelitian sanad dan matan, penelitian sanad, dan penelitian matan hadis. Pengertian dan sejarah penelitian sanad dan matan. Kata penelitian atau kritik dalam ilmu hadis sering digunakan pada kegiatan penelitian hadis atau yang disebut dengan al-naqd, yang secara etimologi adalah bentuk masdar dari yang kodu nakodu, yang berarti mayaza, yaitu memisahkan sesuatu yang baik dari sesuatu yang buruk. Kata al-naqd itu juga berarti kritik, seperti dalam literatur Arab ditemukan kalimat naqd al-qalam wa naqd al-syir yang berarti mengeluarkan kesalahan atau kekeliruan dari kalimat, atau naqd al-darmi yang berarti memisahkan yang asli dari yang palsu. Di dalam ilmu hadis, al-naqd berarti memisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif dan menetapkan para perawinya yang siqah dan yang jarah atau cacat. Penelitian atau kritik hadis sudah dimulai sejak pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi pada tahap ini, arti penelitian hanya menemui Nabi SAW dan hanya mengecek kebenarannya dari riwayat bahwa benar-benar berasal dari beliau. Dan pada tahap ini juga, kegiatan penelitian hadis tersebut sebenarnya hanya merupakan konfirmasi dan suatu proses konsolidasi agar hati menjadi tentram dan mantap. Oleh karena itu, kegiatan penelitian hadis pada masa Nabi sangat simpel dan mudah, karena keputusan tentang otensitas suatu hadis langsung di tangan Nabi sendiri. Lain halnya dengan masa sesudah Nabi wafat, maka penelitian hadis tidak dapat dilakukan dengan menanyakan kembali kepada Nabi, melainkan dengan menanyakan kepada orang atau sahabat yang ikut mendengar atau melihat bahwa hadis itu dari Nabi, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anhu, dan Abdullah ibnu Umar. Pada masa sahabat, kegiatan penelitian hadis dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang dikatakan oleh Az-Zahabi bahwa Abu Bakar adalah orang pertama yang berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, dan juga yang dikatakan oleh Al-Hakim bahwa Abu Bakar adalah orang pertama yang membersihkan kebohongan dari Rasulullah SAW. Sikap dan tindakan kehati-hatian Abu Bakar telah membuktikan begitu pentingnya penelitian hadis. Di antara wujud penerapannya yaitu dengan melakukan perbandingan di antara beberapa riwayat. Setelah periode Abu Bakar, maka Umar bin Khattab melanjutkan upaya yang dirintis pendahulunya dengan membakukan kaidah-kaidah dasar dalam melakukan kritik dan penelitian hadis. Ibnu Hibban menyatakan bahwa sesungguhnya Umar dan Ali adalah sahabat yang pertama membahas tentang para perawi hadis dan melakukan penelitian tentang periwayatan hadis, yang kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan para ulama setelah mereka. Tujuan dan manfaat penelitian sanad dan matan hadis. Tujuan pokok dari penelitian sanad dan matan hadis adalah untuk mengetahui kualitas suatu hadis, karena hal tersebut sangat fungsional berhubungan dengan kehujahan hadis. Suatu hadis dapat bermanfaat untuk dijadikan hujah atau dalil dalam menetapkan hukum apabila hadis tersebut telah memenuhi syarat-syarat diterimanya atau makbul suatu hadis. Adapun hadis yang perlu diteliti adalah hadis yang berkategori ahad, yaitu yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, karena hadis kategori tersebut berstatus zoni al-wurud. Sedangkan terhadap hadis mutawatir, para ulama tidak menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, karena hadis kategori tersebut telah menghasilkan banyak keyakinan yang pasti bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi SAW. Meski demikian, tidaklah berarti bahwa terhadap hadis mutawatir tidak dapat dilakukan penelitian lagi. Faktor-faktor yang mendorong penelitian sanad dan matan. Adapun beberapa faktor-faktor yang mendorong perlunya melakukan penelitian sanad dan matan, diantaranya yaitu: yang pertama, kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Yang kedua, tidak seluruh hadis ditulis pada masa Nabi SAW. Yang ketiga, munculnya pemalsuan hadis. Dan yang keempat adalah lamanya masa pengkodifikasian hadis. Yang pertama, kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam.
Diterimanya hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam merupakan sebuah keniscayaan, karena begitu luas ruang lingkup Al-Quran. Selain hal tersebut, keterbatasan manusia dalam memahami Al-Quran juga menjadi alasannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bertugas menjelaskan secara rinci dan juga mendapat legitimasi dari Allah, dan bagi umatnya menjadi sebuah kewajiban untuk mengikutinya. Yang kedua, tidak semua hadis ditulis pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis pada masa Nabi lebih sedikit yang ditulis dibanding dengan yang diriwayatkan secara hafalan di kalangan para sahabat, dan itu pun belum mendapat pengujian atau cek ulang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis Nabi baik yang telah maupun yang belum dituliskan pada masa Nabi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap para perawi dan periwayatnya, sehingga tingkat validitasnya suatu riwayat dapat dibuktikan. 3. Munculnya pemalsuan hadis. Beberapa faktor yang mendorong pemalsuan hadis menyebabkan bermunculan hadis-hadis palsu. Akhirnya, umat Islam mengalami kesulitan untuk mengetahui hadis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan yang asli berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mendorong kegiatan penelitian hadis semakin penting. Yang keempat, lamanya masa pengkodifikasian hadis. Pengkodifikasian hadis secara resmi baru dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, sekitar tahun 99 sampai 101 Hijriah. Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri adalah suatu di antara ulama yang berhasil melaksanakan perintah Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz dalam menghimpun hadis, dan hasil karyanya tersebut selanjutnya dikirim oleh Khalifah ke berbagai daerah untuk dijadikan bahan penghimpunan hadis. Selanjutnya, jarak waktu antara masa penghimpunan hadis dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup lama mengakibatkan hadis-hadis yang terhimpun dalam berbagai kitab menuntut penelitian yang seksama dari hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesohihannya. Penelitian sanad dan penelitian matan. Keadaan dan kualitas sanad merupakan hal yang pertama sekali diperhatikan dan dikaji oleh para ulama hadis, terutama yang menyangkut nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis dan lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis, seperti sami'tu, ahbaroni, an, dan anna. Oleh karena itu, apabila sanad suatu hadis tidak memiliki kriteria yang telah ditentukan, seperti tidak adil, maka riwayat tersebut langsung ditolak. Dan selanjutnya, penelitian terhadap matan hadis tidak diperlukan lagi, karena salah satu prinsip yang dipedomani oleh para ulama hadis adalah bahwa suatu hadis tidak akan diterima meskipun matanya kelihatan sahih, kecuali disampaikan oleh orang-orang yang adil. Akan tetapi, apabila sanad yang telah memenuhi persyaratan kesahihan, maka barulah kegiatan penelitian dilanjutkan kepada matan hadis itu sendiri. Prinsip ulama hadis itu adalah kesahihan sanad tidak mengharuskan kesahihan matan suatu hadis. Penelitian matan. Penelitian terhadap matan juga diperlukan karena tidak hanya adanya keterkaitan dengan sanad, tetapi juga terdapat periwayatan hadis secara makna. Penelitian matan pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendekatan semantik dan dari segi kandungan hadis. Bahwa penelitian matan dengan pendekatan semantik tidak mudah untuk kita lakukan, karena matan hadis yang sampai ke tangan mukharrij yang masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda-beda generasi dan latar belakang budaya serta kecerdasan yang berbeda, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sekian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.